Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya apoteker Mindasari Lubis, Spam MSI. Saat ini kita itu ingin membahas mengenai sabun ya. Kita tahu tuh sabun itu ada dua macam, yang ada sabun cuci dan ada sabun mandi. Nah, topik kita pada hari ini itu adalah mengenai sabun cuci. Untuk kegiatan cuci-mencuci itu tidak lepas dari yang namanya sabun cuci. Lebih populer kita sering sebut dengan istilah deterjen. Deterjen dalam arti luas adalah bahan yang digunakan sebagai pembersih, termasuk sabun cuci piring, alkali, dan cairan pembersih. Deterjen merupakan suatu senyawa yang mengandung gugus polar dan nonpolar, sehingga dikenal sebagai surfaktan karena dapat menurunkan tegangan permukaan air. Selama ini deterjen yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu berupa deterjen bubuk. Ada juga terobosan baru yang saat ini kita kenal, itu adalah deterjen cair. Berdasarkan SNI, deterjen cair itu dikategorikan sebagai pembersih berbentuk cair yang dibuat dari bahan dasar deterjen dengan penambahan bahan lain yang diizinkan dan digunakan untuk mencuci pakaian serta alat dapur tanpa menimbulkan iritasi kulit. Terdapat dua kelompok deterjen cair. Yang pertama, deterjen cair yang digunakan dalam pencuci pakaian biasanya dikategorikan ke dalam jenis P. Yang kedua, itu deterjen cair yang digunakan dalam pencucian alat-alat dapur, biasanya kita kategorikan ke dalam jenis D. Apa saja syarat mutu deterjen cair menurut SNI? Nah, ini nanti kita lihat pada tabel SNI 064075 tahun 1996. Di tabel ini ada persyaratan dan kriteria apa saja. Nah, jadi kita fokus pada jenis D ya. Fokus pada jenis D. Di sini ada dikatakan pH sediaannya itu pada suhu 25 derajat Celcius itu berkisar 6 sampai 8, baik itu jenis D yang biasa maupun jenis D yang konsentrat. Lalu ada bahan aktif. Bahan aktif pada jenis D biasa itu berkisar minimal 10%, sedangkan pada jenis D konsentrat berkisar minimal 35%. Oke, kita lanjut berikutnya, nanti yang kriteria lainnya dapat dilihat pada tabel ini. Apa saja sih bahan-bahan yang digunakan pada deterjen cair? Yang pertama itu ada surfaktan, yang kedua itu ada builder, yang ketiga ada filler, yang keempat ada hidrotrop, yang kelima ada senyawa pengalkali, keenam ada antimikroba, ketujuh ada pengawet dan antioksidan, dan yang kedelapan itu ada bahan tambahan. Kita lihat dulu yang surfaktan. Surfaktan itu merupakan zat aktif permukaan yang mempunyai ujung berbeda, yaitu ada ujung hidrofilik, ada ujung hidrofobik. Ya, bahan aktif ini tuh berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga nanti dia dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan sabun. Apa saja nih surfaktan yang dapat kita gunakan pada deterjen cair? Itu ada beberapa kategori. Yang pertama ada surfaktan anionik, yang kedua ada surfaktan kationik, yang ketiga ada surfaktan non-ionik, dan yang keempat ada surfaktan amfoterik. Nah, di slide saya bisa dilihat ya contoh-contohnya apa saja. Kemudian yang kedua itu adalah builder atau pembentuk, berfungsi meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kesadahan air. Jadi tujuan penambahan builder ini adalah untuk menghelat kion-kion Ca+2 dan Mg+2 yang ada di air. Jadi contohnya itu ada turunan-turunan fosfat, ada asetat, turunan asetat, ada turunan silikat, dan ada turunan golongan-golongan sitrat ya. Oke, yang ketiga itu adalah filler. Filler itu pengisi. Jadi dia merupakan bahan deterjen yang tidak mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci, tetapi menambah kuantitas.
Contohnya apa? Sebagai filler yang dapat kita gunakan pada deterjen cair itu adalah sodium sulfat. Yang keempat ada hidrotrop. Hidrotrop ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembentukan gel atau pemisahan campuran deterjen cair menjadi dua lapisan selama proses penyimpanan. Jadi selain itu, hidrotrop juga berperan dalam proses homogenisasi bahan-bahan yang terlarut di dalam formulasi. Seperti contohnya adalah etanol 96%. Jadi sediaan hidrotrop ini mempermudah proses penuangan deterjen pada saat nanti kita gunakan. Yang kelima ada senyawa pengalkali. Ini berfungsi untuk meningkatkan pH dari deterjen ya. Kemudian ada yang keenam, itu antimikroba, digunakan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan dari mikroorganisme. Contohnya ini adalah amonium klorida kuaternir dan juga bisa alkohol kita gunakan. Lalu yang ketujuh itu ada pengawet dan antioksidan. Ini pengawet dan antioksidan kita tambahkan ini untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada deterjen selama proses penyimpanan. Contoh antioksidan yang kita gunakan itu adalah BHT, butyl hidroksitoluen. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya 0,02% sampai 0,1%. Lalu pengawet yang kita gunakan untuk sediaan deterjen cair ini bisa adalah natrium benzoat dengan konsentrasi 0,02% sampai 0,5%. Kemudian ada bahan tambahan lainnya yaitu aditif. Ini merupakan bahan tambahan untuk membuat produk lebih menarik, misalnya pewangi, pelarut, pemutih, pewarna dan seterusnya. Tidak berhubungan langsung dengan daya cuci deterjen. Jadi aditif ini ditambahkan lebih untuk maksud komersialisasi produk. Contohnya apa? Itu ada enzim, boraks, sodium klorida, karboksimetil selulosa, ada gliserin yang sering digunakan sebagai humectant. Oke, sekarang raw material untuk deterjen cair apa saja? Raw material yang kita butuhkan itu pertama itu adalah bahan aktif, yang kedua adalah bahan pengisi, yang ketiga adalah bahan penunjang, yang keempat adalah bahan tambahan. Oke, untuk bahan aktif apa ya yang umum digunakan di sediaan deterjen? Itu ada sodium lauryl sulfat atau sering juga secara kimia disebut dengan sodium lauryl ether sulfat, disingkat dengan SLES. Oke, yang kedua bahan pengisi. Bahan pengisi ini untuk memperbesar dan memperbanyak volume. Keberadaan bahan ini dalam deterjen semata-mata hanya dilihat sebagai aspek ekonomis. Jadi bahan pengisi deterjen di sini menggunakan sodium sulfat, tetrasodium pirofosfat atau sodium sitrat. Yang ketiga ada bahan penunjang ya. Bahan penunjang ini berfungsi sebagai meningkatkan daya bersih. Jadi keberadaan bahan ini dalam deterjen itu tidak boleh terlalu banyak sebab dapat menimbulkan efek panas pada tangan. Jadi bahan penunjang lainnya itu contohnya ada sodium tripolifosfat, ada juga yang menggunakan ini ya soda abu atau Na2CO3. Oke. Yang keempat itu bahan tambahan, ini lebih ke tadi yang saya sebut dengan komersialisasi produk seperti penambahan pewangi, penambahan pelarut dan pewarna dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan nanti di lapangan. Oke, kita masuk ke formula sabun cuci atau deterjen cair. Yang pertama kita bahas dulu tentang sodium lauryl sulfat. Di sini ada uraian bahan tentang sodium lauryl sulfat yang merek dagangnya kita kenal dengan Texapon. Dia berbentuk serbuk putih, berbusa lembut, kemudian dia merupakan surfaktan yang larut dalam air. Dia mempunyai kekuatan dalam membersihkan kotoran dan minyak, menghasilkan sediaan yang warnanya baik. Ya, kemudian tipe dari surfaktan ini adalah anionik. Sodium lauryl sulfat itu mudah mengental dengan penambahan garam dan menunjukkan kelarutan dalam air yang baik. Jadi sodium lauryl sulfat ini banyak sekali digunakan kalau kita ingin membuat produk deterjen.
Kemudian bagaimana mekanisme dari sodium lauryl sulfat itu dalam mengangkat kotoran itu disebut dengan memutuskan tegangan antarmuka. Kemudian dia membentuk kompleks surfaktan dan butiran, itu disebut dengan nanti lapisan misel yang selanjutnya akan ditransformasikan keluar dari permukaan sodium lauryl sulfat sebagai surfaktan. Berperan penting dia menghasilkan busa sabun. Jadi surfaktan yaitu sodium lauryl sulfat ini dia menghasilkan busa sabun ini nanti yang mengangkat kotoran. Nah, kemudian dia semakin tinggi konsentrasi sodium lauryl sulfat maka makin tinggi pula busa yang akan terbentuk. Jadi berapa sih range atau konsentrasi sodium lauryl sulfat yang dapat kita gunakan? Itu berkisar 0,5 sampai 2,5%. Uraian bahan berikutnya di sini ada garam ya. Garam itu kita kenal dengan natrium klorida. Ini merupakan bahan yang berbentuk kristal putih, tidak berwarna dan bersifat higroskopis rendah. Garam digunakan di sini tujuannya untuk apa? Untuk pembusaan sabun. Jadi juga untuk meningkatkan konsentrasi elektrolit agar sesuai dengan penurunan jumlah alkali pada reaksi akhir, sehingga bahan-bahan pembuat sabun tetap seimbang selama proses pemanasan. Berapa kadar garam yang sebaiknya kita tambahkan ke dalam produk deterjen cair itu kadarnya tidak boleh melebihi 3%. Mengapa? Karena garam ini mempunyai kecenderungan mengurangi kejernihan. Parfum kita butuhkan untuk sediaan deterjen ini untuk meningkatkan daya tarik terhadap konsumen. Jadi parfum ini yang lazimnya itu adalah aromanya aroma jeruk, bisa juga aroma lain, itu tergantung dari produk yang kita inginkan. Kemudian ada asam sitrat. Asam sitrat ini memiliki bentuk hablur, tidak berwarna, jadi dia tidak berbau, rasa asamnya kuat. Kelarutannya itu sangat tinggi dalam air dan etanol 95%, namun sukar larut dalam air. Inilah pemberian dari asam sitrat. Umumnya untuk apa sih asam sitrat ini kita gunakan? Asam sitrat ini kita gunakan untuk pengontrol pH. Ada juga yang menggunakannya sebagai pengkelat tadi ya, pengkelat agent. Jadi di sini asam sitrat yang kita gunakan untuk mengontrol pH. Biasanya konsentrasi asam sitrat yang kita gunakan itu berkisar 0,3 sampai 2%. Lalu yang terakhir, nih uraian bahan yang terakhir ini ada aquades atau air ya. Digunakan tentunya untuk melarutkan bahan-bahan yang ada di formula kita. Aquades itu merupakan pelarut yang tidak memiliki income dengan bahan lain. Ini maksudnya dia adalah pelarut netral, dia tidak mengganggu khasiat dari bahan-bahan yang lainnya. Aquades memiliki sterilitas yang stabil pada semua keadaan fisik. Ya, kemudian aquades juga dapat larut dengan semua jenis bahan lain-lain yang dapat larut dengan semua jenis bahan yang terdapat di formulasi itu. Kemudian air itu adalah bahan yang hampir selalu kita gunakan sebagai eksipien di bidang farmasi. Dia tentu kita kenal air ya. Air itu memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Dia tidak berasa, dia tidak berwarna. Jadi pelarut yang paling sesuai untuk kita gunakan. Baik, sampai sekian dulu. Saya rasa untuk bahasan kita mengenai sabun cuci. Semoga bermanfaat. Jika ada plus minusnya, nanti kita tambahin di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.